barangkali epistemologi ini menjadi yang paling utama karena menentukan mana sains yang sah, mana sains yang benar, dan mana sains yang salah. Dan kemudian menjadi penting lagi karena berikutnya kita akan membahas aksiologi. Kalau kita sudah tahu mana yang benar, mana yang salah, mana yang bisa dipertanggungjawabkan, mana yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, maka aksiologi akan bertanya, lalu kita mau ngapain? Lalu kita mau melangkah apa? Lalu kita mau beraksi apa? Yang baik yang mana? Yang buruk yang mana? Dan caranya gimana? Itu aksiologi. Nah, kita akan membahas dua tema itu, dan karena ontologi sudah sempat kita bahas di kuliah yang sebelumnya, kita akan langsung masuk ke epistemologi. Dan kita masih menggunakan kerangka yang sama, yaitu ada 5 aliran filosofi utama. Kita memilih 5 saja, meskipun aslinya banyak ya. Aslinya bisa puluhan atau ratusan. Tetapi 5 pengelompokan kita ini barangkali sudah cukup memadai untuk kita bisa memandang filsafat sains dan metodologi penelitian kita dengan lebih komprehensif. Oke, saya mencoba untuk sharing slide dulu, Bapak Ibu sekalian ya. Yang pertama kita akan mengambil dari positivisme. Epistemologinya positivisme itu sebenarnya justru menjadi yang paling tegas ya. Yang paling tegas yaitu sesuatu yang benar itu hanya ada 2 macam dari positivisme. Satu yaitu diuji secara empiris, yaitu secara ilmiah. Jadi kita pengamatan hukum Newton gitu ya, kan bisa kita uji kecepatannya berapa, gravitasinya berapa. Satu itu kalau epistemologi dari positivisme. Kemudian yang kedua adalah sesuatu itu bernilai benar karena berdasarkan definisi. Jadi kalau definisinya adalah suami itu adalah seorang laki-laki yang punya istri, misalnya gitu. Lalu saya, Pak Agus itu adalah suami, benar atau salah? Nah, itu tinggal definisinya. Pak Agus itu punya istri enggak gitu. Kalau Pak Agus punya istri, ya berarti benar sebagai seorang suami. Gitu aja. Kalau semua laki-laki yang punya istri, maka dia benar menjadi suami. Tidak perlu diuji, ya, karena dia berdasarkan definisi saja. Nah, ini jadi menjadi paling jelas ya untuk positivisme ini. Saya coba slide share Bapak Ibu sekalian. Nah, dari positivisme ini ada yang sangat menarik kalau menurut saya. Kalau kemarin kita ngambil tokohnya adalah Carnap. Nah, kali ini saya akan mengambil tokohnya adalah Otto Neurath. Nah, ini tokoh yang luar biasa. Otto Neurath ini terkenal Bapak Ibu sekalian dengan ceritanya adalah perahu Neurath. Nah, kalau kita ada perahu Nabi Nuh ya, nah kalau ini ada perahu Neurath. Perahu Neurath itu kira-kira gini, karena positivisme itu adalah metode sains itu yang dipegang, jadi sesuatu yang benar itu adalah sudah pasti benar secara sains, kemudian observable bisa diamati dan bisa diukur sebagai fakta, dan ini mirip dengan matematika ya, law like generalization number, jadi 2 tambah 1 pasti sama dengan 3, dan kemudian kausal penjelasannya itu jelas, sebab akibat dan prediksinya jelas, maka Neurath ini memberikan perumpamaan perahu, yang akhirnya dikenal dengan perahu Neurath. Sains atau filsafat itu seperti perahu, yang kemudian berlayar. Ketika perahu itu berlayar, kemudian ada kebocoran, maka sambil berlayar, perahunya itu diperbaiki. Bagian bocor diperbaiki papannya. Kemudian berlayar lagi. Ada yang bocor, diperbaiki lagi papannya. Itulah sains. Maksudnya gimana?
Jadi sains Newton itu, misalnya fisika Newton, itu di launch hukum Newton, hukum 1, hukum 2, hukum 3. Itu sudah pasti benar. Perahunya seperti sudah berlayar. Kalau kemudian dalam pelayaran itu ada hukum Newton, kok ada anomali, maka kita akan melakukan penyesuaian hukum Newton. Penyesuaian dari penelitian. Tidak apa-apa ada anomali, karena diperbaiki sambil jalan. Nah, ini yang dipegang oleh positivism. Sesuatu yang sudah teruji secara saintifik, maka dianggap benar. Dan kalau ada salah, maka paling hanya ada salah sedikit banyak yang kemudian kita bisa perbaiki. Nah, epistemologi dari positivism ini ada dua sisi, Bapak Ibu sekalian. Sisi yang pertama tadi menyatakan apa yang benar, yaitu sesuai metode sains teramati atau sesuai dengan definisi logis, itu apa yang benar. Dan kemudian sisi yang kedua, yaitu positivism menolak metafisik. Jadi kajian metafisika, kajian filsafat yang tinggi itu menjadi ditolak. Nah, termasuk bagi positivism, itu ada kecenderungan menolak misalkan penilaian baik dan buruk. Karena baik dan buruk itu subjektif, itu bukan fakta. Nah, di sini tentu saja akan menjadi pro dan kontra. Karena dari pengamatan nyata, kita tidak bisa menyimpulkan. Misalkan kalau ada apel jatuh dari Newton, hukum Newton, apel jatuh itu baik atau buruk. Apel jatuh itu beretika atau tidak. Nah, positivism tidak bisa. Tidak bisa, karena itu ya faktanya apel jatuh saja. Jadi kita tidak bisa menarik kesimpulan etika dari positivism. Karena etika itu akhirnya masuk pada subjektivitas. Nah, disinilah Bapak Ibu sekalian akhirnya muncul pro kontra, dan seperti kita tahu, nah ini Karl Popper ini salah satu kritikus terhadap positivism ya. Karl Popper sudah, Pak Dimitri dan Pak Budi Sulis sudah banyak membahas critical rational logical positivism. Jadi ini salah satu kritik keras dari Karl Popper. Menurut saya kritik Karl Popper ini sangat bagus sekali dan tepat sasaran ya. Karl Popper dikenal sebagai filsuf terbesar abad 20 dan saya setuju juga ya, terutama filsafat sains dengan rumusan falsifikasinya, itu conjecture and refutation kita tahu. Dan di saat yang sama Karl Popper ini tetap mendukung metode saintifik. Itu kehebatan Karl Popper, Bapak Ibu sekalian. Nanti kita lihat kritikus yang lain di bagian belakang, itu kadang-kadang seakan-akan berkesan bahwa metode sains itu agak dipinggirkan. Tapi kalau Karl Popper kan tetap metode saintifik itu tetap diangkat. Jadi Bapak Ibu kalau mendesain artificial intelligence, yang nanti kita akan coba bahas juga beberapa tema artificial intelligence, nah Karl Popper itu pendekatan saintifik itu tetap mendapat porsi yang sangat kuat, itu bagusnya. Meskipun ada kritik conjecture and refutation, kemudian pengukuran dan pengamatan, itu bagi Karl Popper adalah sebagai metode, bukan sebagai sumber pengetahuan, karena sumber pengetahuan ada yang lebih tinggi. Nah, sehingga Karl Popper ini membuka ada peluang metafisika, masih ada peluang ya metafisika Karl Popper. Karena pengukuran dan pengamatan itu adalah sebuah metode, bukan satu-satunya sumber pengetahuan. Dan kemudian juga tetap prediksi dan kausalitas itu yang paling utama dari Karl Popper. Saya kira Bapak Ibu sudah banyak ya belajar dari Pak Dimitri dan Pak Budi Sulis untuk Karl Popper. Menurut saya yang salah satu paling penting adalah reject induction ya, induksi ditolak ya oleh Karl Popper. Karena Karl Popper ini sejalan dengan Einstein bahwa ada 1000 konfirmasi. Jadi kalau kita mengatakan bahwa misalnya Presiden Soekarno adalah presiden terbaik, ada bukti 1, bukti 2, bukti 3, Presiden Soekarno adalah presiden terbaik, sampai 1000 bukti, itu tidak menjamin benar untuk induksi sampai ke 1001, 1002, dan seterusnya. Gitu. Tetapi sebaliknya, satu contoh
penolakan itu sudah cukup untuk menolak. Sehingga kita mengenal falsifikasi. Dan kemudian kehebatan Popper, ini menurut saya juga Karl Popper ini berhasil mengantisipasi perkembangan selanjutnya dari postmodern misalnya, Bapak Ibu sekalian. Popper ini mengatakan bahwa tidak ada satu cara unik yang paling kuat, yang paling sah untuk menetapkan kebenaran sejati. Sehingga kebenaran sejati itu ada kemungkinan untuk plural, ada kemungkinan kebenaran sejati itu jamak, berbeda-beda. Nah, sehingga di sini Karl Popper terbuka dengan ragam pendekatan, Dan bahkan Karl Popper ini sekali lagi, Bapak Ibu, kalau kita punya satu teori sains, maka teori sains itu dianggapnya sebagai satu konjektur, satu hipotesis yang setiap saat nanti bisa refutation, setiap saat bisa ditolak. Nah, dengan cara ini, Karl Popper menempatkan posisi sains secara dinamis. Tidak ada klaim sains yang dogmatis. Nah, demikian juga kalau kita lihat, Bapak Ibu sekalian juga sudah banyak belajar dari Pak Dimitri dan Pak Budi, ini Kuhn ya. Kuhn ini juga bagus, Thomas Kuhn, karena pertama juga scientific metodenya tetap dipakai, jadi ini akan beda dengan postmodern atau nanti yang lainnya ya, yang pragmatisme. Thomas Kuhn itu metode sainsnya tetap dipakai, kemudian, nah Thomas Kuhn ini menjelaskan adanya normal science dan adanya revolusi. Kita bisa menerima sains itu suatu kebenaran karena posisinya sebagai normal, saat normalnya. Nah, suatu saat normal ini bagi Thomas Kuhn akan ada munculnya krisis. Nah, kalau muncul krisis, kemudian krisis ini makin menguat, banyaknya anomali, dan kemudian dari krisis terjadilah revolusi. Nah, di sini kalau revolusi terus berlanjut, bisa menjadi perubahan paradigma, dan bisa menjadi ada sains baru. Nah, kalau yang sering kita bahas misalnya adalah teori fisika klasik Isaac Newton, kemudian ketika kita melakukan penelitian tentang teori atom, maka terjadi krisis untuk teori atom, mekanika klasik Newton, krisis, kemudian terjadi revolusi, dan terciptalah paradigma baru untuk atom dan subatom, maka mekanikanya bukan mekanika Newton, tidak memadai lagi, tapi menjadi mekanika kuantum, misalnya. Nah, sehingga bagi Thomas Kuhn, bahwa kita percaya kepada positivisme yang tadi, bahwa sains itu bisa dipercaya, dan sains itu benar, itu pada situasi normal sains. Hanya pada situasi normal sains saja. Nah, ketika situasi ada krisis, kemudian ada revolusi sampai perubahan paradigma, maka paradigma yang baru, sains yang baru akan tercipta. Contohnya adalah mekanika kuantum. Nah, Bapak Ibu sekalian, nanti silakan kalau ada tanya jawab. Nah, saya akan masuk dulu di artificial intelligence ya. Nah, di sini saya mengambil dari Daily News. Bapak Ibu sekalian, ini barangkali bisa mengunjungi webnya Daily News. Nah, sesuai dengan namanya ini harian. Jadi Daily News itu harian, dia mengumumkan atau menulis artikel-artikel tentang filsafat, terutama filsafat analitik. Jadi filosofi sains ada di dalamnya. Nah, salah satunya Daily News ini, dailynews.com ini, beberapa hari yang lalu mengatakan ini, yang saya kutip ini, tentang artificial intelligence. Jika Anda berpikir AI, artificial intelligence, itu bisa mengubah filsafat, maka Anda telah salah berpikir tentang filsafat. Tapi jika Anda berpikir AI tidak bisa mengubah filsafat, maka Anda sedang salah berpikir tentang filsafat.
Jadi menurut Delinos ini, memang artificial intelligence ini sangat membingungkan, Bapak Ibu sekalian. Kalau artificial intelligence ini bisa mengubah kancah perdebatan filsafat, ya kayaknya Anda sedang salah berpikir katanya tentang filsafat. Tapi kalau nggak bisa mengubah, Anda juga sedang salah berpikir. Nah, salah satunya ini contoh yang luar biasa. Bagaimanapun revolusi dari AI ini akan secara radikal mengubah kajian kita tentang filsafat, Bapak Ibu sekalian. Akan sangat berbeda di masa depan. Baik secara epistemologi maupun nantinya secara ontologi dan aksiologi. Saya ambil salah satu contoh saja di sini. Bapak Ibu barangkali sudah kenal dengan OpenAI dan GPT-3 ya, GPT-3 ya, GPT-3. Apa sih sebenarnya AI? Delinos ini mengungkapkan AI itu intinya dua, yaitu mesin reasoning dan mesin learning, yaitu mesin yang mampu berakal, berpikir, mesin yang mampu berpikir, dan mesin yang mampu belajar. Sebenarnya cuma dua itu saja. Tetapi problemnya adalah kemampuan berpikir dari AI seakan-akan kok tidak ada batasnya. Karena AI ini bisa menggabungkan seluruh data yang ada. Kemampuan berpikirnya sehingga tak terbatas. Jaringan, networknya, seluruh internet, seluruh komputer bisa disatukan. Dan kemampuan learningnya, kemampuan mengkaji, menganalisis, juga kok tampaknya tak terbatas. Kalau manusia, kita kan dibatasi individu demi individu ya, Bapak Ibu sekalian. Usia juga dibatasi. Kita usia 50 tahun, 70 tahun, 100 tahun. 100 tahun kalau kita masih punya umur, toh juga sudah sangat tua misalnya. Nah, AI ini, mesin ini, tampaknya kok bisa terus-menerus diperbaiki. Nah, OpenAI dengan launch GPT-3 ini salah satu fenomena yang sangat luar biasa, dan di sini David Chalmers ini salah satu yang memberi komentar Bapak sekalian. GPT-3. David Chalmers ini adalah filosofer dari Australia aslinya Bapak Ibu sekalian, tapi sekarang banyak ada di US, menggambarkan GPT-3 ini sebagai sistem AI yang paling menarik dan paling penting. Di bulan April tahun ini, di bulan April tahun 2002, dalam reviewnya di New York Times, David Chalmers ini kagum dengan kemampuan AI GPT-3 ini, mampu menulis naskah, mampu menulis cerpen yang sangat lancar seperti manusia. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau mau menulis paper misalkan, GPT-3 ini, Bapak Ibu bisa nyuruh, tolong tuliskan paper misalnya ini ya, 15 halaman tentang perkembangan AI di Indonesia. Misalkan gitu ya, kita kasih perintah ya kepada GPT-3 ini. Maka dia akan mengerjakan. Paper ilmiah, misalkan 15 halaman tentang perkembangan artificial intelligence di Indonesia. Dia akan bikinkan dengan standar yang sesuai. Dan bahkan GPT-3 ini bisa berdebat dengan para filsuf-filsuf, termasuk dengan David Chalmers ini. AI GPT-3 ini bisa ketika David Chalmers menilai bahwa GPT-3 ini adalah most interesting dan most important gitu. Maka GPT-3 ini juga merespon, terima kasih David Chalmers katanya gitu atas apresiasi Anda. Saya sangat tersanjung, dia jawab gitu ya. Dan meskipun saya ini sangat menarik dan saya sangat penting, saya ini adalah sekedar AI yang diciptakan oleh manusia untuk membantu manusia. Dia bisa menjawab gitu. Jadi artikelnya di Daily News tadi itu ada
saut menyaut antara David Chalmers dan beberapa filsuf lain dengan GPT-3. Sangat lancar seperti manusia. Nah, dari mana GPT-3 ini belajar, Bapak Ibu sekalian? Nah, ini salah satu saja ya. Belajarnya dari mana GPT-3 ini? Kita lihat kolom paling bawah. Datasetnya dari Wikipedia, itu terdiri dari 3 billion token, ya. 3 miliar token, yang sangat banyak. Dan kemudian bobotnya dalam training Wikipedia itu 3%. Bapak Ibu bisa membayangkan, Wikipedia itu bobotnya hanya 3%. Nah, kemudian di atasnya Wikipedia ada Books 2, Books 1 itu 8%, kemudian web text 2 dan juga Common Crawl 60% dan 22%. Kalau kita kebayang bahwa Wikipedia saja hanya 3%, ya memang kemampuan GPT-3 ini luar biasa. Sudah dilatih ratusan miliar kata GPT-3 ini dan juga mampu membuat coding, coding CSS, Python, dan yang lain-lain. Jadi Bapak Ibu ini bisa memerintahkan GPT-3 ini kalau bikin penelitian perlu coding. Nah, codingnya butuh seperti apa? Biasa pakai Python, kasih aja perintah ke GPT-3. Tolong bikin kode, tolong coding untuk syaratnya ABCD, requirement-nya apa, terus apa lagi. Nah, sudah dibuatkan. Langsung dalam hitungan detik barangkali ya, atau menit ya. Dan sampai sekarang terus berkembang, terus di training terus, Bapak Ibu sekalian. Karena internet terus berkembang, maka GPT-3 ini juga terus belajar, tidak ada henti-hentinya. Nah, saya akan masuk satu lagi di sini. Yang pertama tadi adalah positivism, epistemologinya. Nah, sekarang kita akan masuk ke critical realism. Nah, critical realism. Saya ambil contoh di sini, salah satu tokohnya adalah Habermas. Jürgen Habermas ini, Bapak Ibu sekalian, yang ada gambarnya ini, saat ini berusia sekitar 92 tahun. Jadi beliau ini living philosopher ya, filsuf yang masih hidup. Dari aliran critical theory. Ya, sebenarnya dia critical theory, tapi tema kita karena kita kemarin sudah membahasnya critical realism, nggak apa-apa lah ya kita dekatkan dengan critical realism. Nah, critical realism ini epistemologinya adalah dikenalnya relatif. Jadi kalau positivism tadi, kalau Newton itu benar ya benar, kalau Einstein itu benar ya benar, kuantum benar ya benar. Objektif ya kalau positivism. Kalau critical realism itu dikenalnya relatif. Jadi yang benar dikatakan oleh teori Newton itu relatif terhadap mengamat, relatif terhadap konteks. Kalau konteksnya berubah, kemudian situasi ekonomi berubah, barangkali bisa berubah. Ini menurut critical realism. Mengapa? Karena secara epistemologi, knowledge itu secara historis ditempatkan situasinya secara historis, tergantung sama histori, dan bersifat transien, Bapak Ibu. Jadi ilmu pengetahuan itu selalu berubah. Nah, ini sesuai dengan ontologi dari critical realism, ya Bapak Ibu sekalian ya. Karena ada yang ontologinya sebagai empiris yang kita alami, yang aktual, terjadi ada, tetapi kita barangkali tidak mengamati, bahkan ada yang real, yang jauh kita tidak terjangkau, tapi benar-benar eksis ya, ontologinya kayak gitu. Yang benar-benar eksis, real, tapi kita tidak bisa mengamati, itu intransien. Nah, kalau yang kita mengalami, maka secara epistemologi transien. Jadi bagi critical realism, sains itu pasti berubah, transien. Dan fakta itu sendiri adalah social construction. Jadi apa yang kita sebut fakta, itu adalah konstruksi sosial. Nah, ini memang agak merepotkan ya. Jadi ketika kita mengatakan bahwa
2 liter air ditambah 3 liter air adalah sama dengan 5 liter air, itu adalah konstruksi sosial. Relatif dong. Kalau 2 liter tambah 3 liter itu tidak fakta 5 liter, jadi gimana faktanya? Nah, memang yang dimaksud konstruksi sosial adalah memang 2 liter tambah 3 liter itu 5 liter. Karena konstruksi sosial kita saat ini seperti itu. Tetapi bagi critical realism, ada kemungkinan untuk berubah kalau kita melihat dari sudut pandang yang lain, kalau jalannya sejarah berbeda. Tapi kalau jalan sejarahnya seperti ini, ya memang 2 tambah 3 sama dengan 5. Nah, sehingga di sini kontribusi yang terpenting bagi critical realism adalah penjelasan sejarah itu menjadi sangat penting. Jadi mengapa Newton itu sampai merumuskan teori Newton? Nah, itu penting untuk kita pertimbangkan. Kenapa? Karena Galileo misalkan sudah menyiapkan rumusannya. Jadi rumusan Newton itu kan sebenarnya sudah disiapkan oleh Galileo dan oleh peneliti belumnya. Copernicus sudah melakukan pengamatan untuk planet-planet. Dan bersama Newton, Leibniz itu sudah merumuskan kalkulus sejaman dengan Newton. Sehingga kalau dari sejarah, Newton merumuskan teori Newton, itu tepat sekali. Karena pengamatan empiris Galileo sudah lengkap, Copernicus juga sudah datanya sudah bagus, kemudian kalkulusnya Leibniz dan kalkulusnya Newton juga sudah berkembang. Sehingga begitu menerapkan kalkulus kepada hukum gerak mekanika Newton, itu pas. Kalau Newton misalnya lahir 100 tahun lebih awal atau 200 tahun lebih awal, secara sejarah sangat sulit Newton untuk menemukan itu semua. Karena secara histori belum disiapkan. Nah, dengan demikian kembali lagi epistemologi. Epistemologi ini sangat terkait erat dengan sosial. Beberapa minggu yang lalu, Bapak Ibu sekalian, itu ada filsuf dari Prancis yang baru meninggal. Beberapa minggu yang lalu, awal Oktober, sekitar 3 minggu yang lalu. Dikenalnya namanya Latour. Latour. Dia pemikir, Bapak Ibu sekalian, yang menyatakan bahwa pandangan kita terhadap alam, bahwa pohon itu objek, kemudian ayam itu objek, yang pohon itu bisa kita budidayakan agar kita bisa panen buahnya lebih banyak, kemudian ayam itu kita bisa budidayakan sehingga cepat besar, dagingnya cepat besar, bisa diternak, kemudian untuk dimakan manusia. Menurut Latour, itu salah. Karena menurut Latour, mereka itu bukan objek. Menurut Latour, pohon itu bukan objek. Pohon itu juga sama seperti kita, subjek. Jadi ketika kita mau membudidayakan misalkan padi atau buah mangga, kita harus memperhitungkan sebenarnya buah mangga itu ingin seperti apa di dunia ini. Pohon padi itu ingin berperan seperti apa di dunia ini. Kata Latour gini, ketika kita akan membudidayakan ayam, misalkan ayam potong atau ayam petelur, Latour ya kritis sekali. Jangan sampai hanya ayam daging itu ditetaskan, kemudian dibesarkan di dalam kandang, kemudian disembelih begitu saja. Karena Latour akan nanya, ayam ini sebenarnya ingin apa di dunia ini? Dia ingin hidup, dia ingin berkembang biak, dia ingin menjalani petualangan di dunia ini. Ayam ini barangkali seperti itu. Itu kata Latour. Kenapa Latour bisa berpikir seperti itu, Bapak Ibu sekalian? Ternyata historinya, Latour ini sejak kecil hidup di pertanian Prancis. Latour ini seorang peneliti, seorang filsuf yang dari kecil hidup di wilayah pertanian. Sehingga Latour ini sangat dekat dengan kehidupan alam. Nah, dengan dekatnya kehidupan alam ini, Latour menjadi sangat menghargai tumbuh-tumbuhan, binatang, dan sebagainya. Nah, sehingga dia mengembangkan warisan filosofis, yaitu bahwa kita itu adalah sama-sama ada di dunia ini. Jadi kalau kita mengembangkan sains, mengembangkan pengetahuan, dan mengembangkan
filsafat, menurut Plato, kita harus memandang semua yang ada di dunia ini sama-sama sebagai anggota dunia. Itu baru sekitar 3 minggu yang lalu beliau meninggal, Bapak Ibu sekalian. Nah, itu di Daily News yang tadi saya kutip itu akan banyak sekali dibahas di sana. Nah, kembali ke critical realism, pentingnya histori ini, Habermas itu menunjukkan bahwa, Bapak Ibu sekalian, Habermas dengan critical teorinya itu menunjukkan bahwa sains itu terjebak saat ini sebagai instrumen. Sains saat ini terjebak menjadi suatu alat saja. Habermas dan kawan-kawan, Adorno, Horkheimer, dan kemudian dengan Herbert Marcuse, itu menyimpulkan bahwa saat ini sains menjadi alat kepentingan ekonomi. Karena itu kita harus waspada dengan ideologi-ideologi sains. Nah, Habermas ini mengembangkan kritik-kritik. Nah, kalau sains ini berkembang, kemudian hanya menguntungkan orang kelas kaya saja, hanya menguntungkan para kapitalis, maka menurut Habermas kita harus memberikan kritik-kritik yang keras agar sains ini bermanfaat bagi masyarakat luas. Sains ini tidak pernah lepas dari ideologi. Itu kata Habermas. Lalu solusinya bagaimana? Karena sains ini terikat dengan histori dan ideologi. Kalau menurut Jürgen Habermas ini, solusinya adalah komunikasi aktif, Bapak Ibu sekalian. Jadi ketika kita mau mengembangkan AI, ketika kita mau mengembangkan sains, ketika kita akan membangun suatu wilayah, maka kita harus komunikasi aktif dengan seluruh masyarakat di sana. Ketika kita mau menerapkan sains, misalkan, sebutlah di wilayah, misalkan di Jawa Barat, ya misalkan di pedalaman Garut, menurut Habermas, ketika kita mau menerapkan sains di Garut untuk pembangunan Garut, kita harus berkomunikasi dengan penduduk di Garut, dengan semua yang ada di Garut, apa yang mereka inginkan, apa yang mereka butuhkan. Karena apa yang kita kira terbaik untuk membangun Garut misalnya, itu bisa jadi itu hanya menguntungkan diri kita sendiri, hanya menguntungkan para investor, hanya menguntungkan para saintis. Itu kata Habermas. Nah, maka kita harus komunikasi aktif. Tapi kan orang-orang pedalaman Garut, barangkali, itu kan kalau diajak komunikasi nggak bisa. Nah, itu kata Habermas. Kita harus membuka ruang publik seluas-luasnya untuk diskusi. Kalau orang-orang itu pada diam, orang Garut, kita harus sengaja secara aktif biar mereka berbicara. Biar mereka berbicara, kita bisa mendengarkan dengan baik, sehingga ketika kita benar-benar membangun sains atau penerapan sains misalnya di Garut, itu benar-benar memberikan manfaat yang besar bagi diri kita dan juga bagi masyarakat luas di Garut. Nah, critical thinking, critical theory dari Habermas ini juga sejalan dengan yang disampaikan oleh Thomas Kuhn. Karena Thomas Kuhn ini kan yang paling tegas adalah paradigma ya Bapak Ibu sekalian ya. Segala sesuatu ini terikat oleh paradigma, oleh model berpikir kita, oleh interpretasi kita. Jadi ketika kita mau membangun Garut, nah paradigma kita udah bener nggak? Itu demi masyarakat Garut, demi masyarakat di desa itu, atau demi keuntungan kita. Nah ini perlu kita kritisi terus. Ini berdasarkan Thomas Kuhn juga. Jadi kalau menurut saya memang secara epistemologi Thomas Kuhn ini ada di semua tempat ya. Secara positivism, Thomas Kuhn ini juga mendukung sains sebagai sains normal, tetapi Thomas Kuhn ini juga mengkritisi bahwa sains normal itu bisa terjebak dari suatu paradigma, hanya suatu kesepakatan pihak tertentu. Barangkali itu Bapak Ibu sekalian pengantar dulu dari saya, meskipun masih ada beberapa slide berikutnya. Kalau ada pertanyaan atau komentar-komentar, silahkan Bapak Ibu sekalian ya. Ya, makasih Pak Agus ya. Saya ingin sedikit menambahkan kasus saja ya. Monggo, monggo. Yang paling di depan mata kita masalah critical realism tadi. Mohon izin. Bentar.
Ya, eh, kelihatan yang saya share ya. Kelihatan Pak. Jadi grafik yang Bapak Ibu lihat ini adalah reproduction rate dari COVID. Ini dari awal ya. Kalau kita lihat 2021 yang setiap hari ada apa namanya? Ambulan itu ada di sini ya, mulai bulan Mei akhir. Ini menakutkan sekali Juni Juli ini ya. Ya, kita tahu bahwa itu mulai mereda sekitar September. Nah, jadi R0 ini adalah sebuah parameter di dalam pemodelan SIR untuk COVID. Nah, jadi pendekatan saintifik mungkin yang akurasinya sangat tinggi untuk menebak dinamika penularan COVID maupun pandemi lain itu yang digunakan para ahli epidemiologi adalah SIR. Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu dengar apa namanya para ahli epidemiologi itu bicara reproduction number, sebetulnya itu sudah ngomongnya pemodelan SIR ini. 2 tahun ini saya meneliti ini juga ya, dan kita gabungkan dengan pendekatan teori kestabilan Lyapunov, sehingga selama ini beberapa gelombang yang terjadi itu sudah kita prediksikan dan saya tulis di Kompas, di macam-macam ya, dibantu juga bareng-bareng juga. Kadang-kadang penulis pertamanya Pak Budi Sulistyo. Nah, apa yang ingin saya katakan itu begini ya, jadi secara logiko-positivistik, secara empirik, mau pakai empiricalnya Popper atau siapapun, sampai saat ini tuh sebetulnya belum ada satu bukti kuat apapun yang bisa digunakan untuk menopang hipotesa bahwa pandemi itu sudah berakhir. Tidak ada. Bulan Agustus lalu saya menulis di Kompas juga berdasar SIR melihat angka-angka ini. Ya, hati-hati gitu. Kita itu masih belum selesai pandemi. Makanya kalau Bapak lihat WHO ya maupun pemerintah Indonesia belum ada yang menyatakan endemi. Nah, tapi social construction-nya gitu Pak Agus ya. Social construction-nya ini demikian dasar. Seolah-olah seluruh masyarakat dunia, Indonesia dan lain-lain tuh setengah nyerah ya dengan COVID ini. Sehingga secara social construction itu ada semacam kesepakatan sosial gitu. Nah, COVID itu kayaknya lebih bagus mulai diabaikan gitu. Nah, sekarang kita lihat di sini yang menakutkan di angka ini itu ketika dia lewat dari 1, berarti kita positif masuk pandemi lagi. Ya, kemarin itu sempat cukup lama ya. Kita menikmati di bawah 1. Nah, sekarang ini kita sudah positif naik lagi nih ya. Sudah sampai 1,17 ya. Nah, ini Omikron dulu yang menular dengan cepat itu ada di angka 2 karena ini sifat gampangnya ini kayak pangkat begitu. Nah, ini kemarin kalau kita lihat dia mulai merayap naik itu mulai September tanggal 8 naik ya. Nah, Oktober tanggal 11 kira-kira 2 minggu lalu nih menembus 1. Ya. Nah, kadang-kadang yang membuat orang tidak setakut dulu itu yang namanya case fatality rate. Data R0 yang tadi itu bukan data primer, dia adalah estimasi
yang menurut sumber ini digunakan optimal filter atau yang biasa disebut dengan Kalman filter ya, dengan menggunakan proses acak. Kebetulan saya mendampingi Prof. Bambang Rianto ngajar Kalman filter. Nah, satu yang menakutkan, Bapak, Ibu-Ibu lihat, ini cukup lama ya, case fatality rate-nya ini rendah ya, 0,27%, 0,29%. Nah, kemudian saya mengamati memang cukup lama di 0,43%, tapi Bapak Ibu lihat ya, ini sungguh sudah menakutkan, sudah di atas 1% sekarang ya. Luar biasa ya. Tentu saat-saat yang paling menakutkan ya ketika case fatality rate-nya tinggi ya. Kayak waktu zaman Delta, itu ada di sini itu 4% ya, 25 pasien, 1 meninggal. Tapi di atas 1% itu udah jauh lebih tinggi dari flu ya. 0,5% itu kira-kira 10 kali lipat angka kematian flu lah kira-kira. Nah, jadi kalau kita boleh dikaitkan dengan apa yang baru dibahas Pak Agus Hermanto, kebenarannya secara positif empirik itu pandemi itu belum pernah reda, Pak. Nah, fatality-nya memang reda karena vaksinnya. Pandeminya itu belum reda. Jadi menurut teori pandemi itu betul-betul reda itu ya kalau si virus itu sudah nggak punya tempat lagi untuk loncat yang disebut herd immunity. Nah, tapi COVID ini ternyata virusnya cerdas ya. Dia memutasi diri, Pak, dengan cepat. Sehingga semua vaksin yang dikembangkan untuk varian tertentu belum tentu tidak ada yang jamin kuat untuk varian yang lain. Nah, jadi saya juga mengambil sikap tidak terlalu ngotot ya. Saya sudah menulis ya bulan Agustus itu menulis, itu pun soft ya, karena saya melihat social construction-nya itu ada faktor lain selain kebenaran bahwa COVID itu seperti itu yang harus dipertimbangkan ya. Faktor ekonomi, ternyata kita itu merasa kayak kehilangan kemanusiaan ya. Cucu lahir tuh hanya lihat dari Zoom atau bagaimana ya. Tidak ada akekahan datang kotak saja. Dan banyak sekali hal. Ya, kita waktu menikahkan anak juga saudara kandung aja nggak saya undang ya saya menikahkan anak tuh. Ada satu anak saya yang menikah saat COVID itu, maupun kita juga nggak bisa datang. Banyak sekali anak-anaknya saudara dan lain-lain. Saya lihat, nah, itu perlu dipertimbangkan ya. Jadi satu fakta yang sama, pertanyaan ya. Sekarang itu apakah masih pandemi? Jawabannya secara logiko-positivistik dan scientific method, jawabannya yes. Kita benar-benar masih ada dalam pandemi. Tapi ketika kita sebagai let's say yang saya sederhana ini ya self kritik ya. Saya walaupun saya memilih untuk luring karena saya menulis ini semua dan saya punya comorbid juga, Pak. Tapi karena untuk menghormati social construction yang terjadi di mana-mana termasuk di ITB, untuk S1 saya pernah 1-2 kali ngajar, datang fisik. Nah, dan di kelas yang saya masuk, itu benar-benar tidak ada sama sekali physical distancing. Sama sekali. Jadi yang namanya siku ketemu siku. Nah, kemudian apakah saya mau mengkritik manajemen kampus dan lain-lain? Ya saya memahami ya. Mereka banyak keterbatasan, kendala, dan lain-lain. Ya, itu situasinya ya. Jadi
di satu sisi kita secara positivistik mengerti sesuatu, tapi ingat ketika kita itu berinteraksi dengan sosial, selalu ada konstruksi sosial. Harus sangat hati-hati karena kebenaran saintifik itu misalnya ketika saya bicara di level misalnya ke industri untuk menyatakan ke direksi bahwa sistem mereka itu mudah dibobol atau kurang aman. Nah, itu hati-hati itu. Ya. Kita nggak pernah lepas dari social construction. Mereka sudah ISO 27001, sudah diaudit auditor security yang paling top, katanya begitu. Ya, kalau kita ngomong sembarangan, sistem ini Pak ini mudah dibobol nih, kita demokan di depan direksi. Itu korban jiwanya luar biasa tuh Pak. Langsung kadif dipecat dan lain-lain ya. Dan nanti mereka bisa dendam dan apakah itu bijak ya? Apakah itu bijak? Jadi secara aspek non logiko positivistik itu kesepakatan sosial, wawancara, melihat situasi ya. Nah, jadi seringkali sebagai saintis itu harus wise. Hati-hati Pak, apalagi kalau bicara bidang yang memang kita ada di dalamnya. Karena kita ini dianggap bahkan ketimbang misalnya begini, suatu industri pengen memigrasi data centernya ke data center tier 4. Ya, mereka telepon kami gitu. Pak Dimitri ini butuh kajian akademik. Karena itu investasinya gede banget, Pak. Nah, jadi seringkali kajian akademik yang dianggap dari saintis ini dianggap lebih objektif ketimbang kajian yang dilakukan oleh non-akademik. Nah, jadi ini harus hati-hati, Pak. Jadi posisi saintis itu kayak kiai, Pak, dalam bidangnya. Kayak ulama, kayak hakim, kayak... Nah, we should be very careful, karena manusia itu melihat realitas dari apa yang dikatakan oleh para saintis ini. Ya. Misalnya Einstein tahun 1935 mengatakan paradoks EPR, ya, spooky action at a distance, ya, itu dibicarakan sampai hari ini Pak, karena yang ngomong Einstein gitu. Nah, sekarang yang melakukan eksperimen untuk menyatakan Pak, ternyata yang spooky action at a distance itu betul-betul real, bisa ada dan bahkan bisa diterapkan di mana-mana, itu dapat Nobel 3 orang. Mungkin nanti Mas Budi Sulis bisa menambahkan. Nah, jadi case COVID itu tadi saya angkat bahwa nanti case yang sama itu harus, menurut saya malah harus dilihat dari berbagai sudut paradigma, minimum 5 paradigma itu. Jadi kalau di buku yang sumber yang kita baca itu, dia mengkotak-kotak jenis riset ini pakai paradigma A, riset ini pakai paradigma B. Nah, itu saya dissenting opinion dengan penulisnya itu Pak Agus ya. Ya, ya. Karena saya real. Kebetulan alhamdulillah nih kami real di lapangan menerapkan sains dan engineering dengan tim di lapangan. Itu saya melihat 5 itu seringkali diterapkan secara serentak. Hanya kita sedang ngomong apa gitu. Ya. Nanti mungkin bisa dikaitkan dengan interpretivism kan. Sekarang ini masih COVID atau enggak? Itu tergantung interpretasi. Loh, maksudnya bagaimana ya? Tadi kan social construction, nanti interpretasinya ya. Ini kalau secara logiko positivistik benar-benar COVID. Kita bareng-bareng mau nganggap ini COVID enggak? Masih ada ruang untuk mendefinisikan. Yang disebut pandemi betul-betul itu kalau tiap hari ada ambulan. Kalau seperti ini ya mending kita semua seolah-olah sepakat nggak usah dianggap COVID, dan kita jalanin aja sampai pemerintah ngatur.
atau seperti apa? Nah, salah satunya misalnya saya juga dari satu sisi sangat mendukung ITB dan sekolah-sekolah untuk offline. Karena saya betul-betul mengamati di kampung-kampung itu hancur lebur yang namanya sekolah online tuh nothingness, Pak. 2 tahun tuh 95% masyarakat Indonesia itu mengalami nggak berkembang. Nggak ada yang namanya online itu main tiap hari. Saya tinggal di agak kampung, saya lihat mata kepala anak-anak itu main tiap hari. Ya, terus bagaimana satu handphone dipakai berlima, atau mereka cuma punya satu handphone, satu laptop, keluarganya banyak. We are in the field melihat solusi pemerintah itu udah all the best, pakai online dan lain-lain, dan kenyataan itu lain. Dan saya juga merasa penurunan capability dari mahasiswa kami gitu. Sentuhan manusianya. Jadi memang ya ini saya ingin berbagi aja penderitaan saya sendiri, Pak, karena saya meneliti COVID bareng sama teman-teman, ngelihat data-datanya detail gitu. Nah, ya mau nggak mau harus menerapkan berbagai paradigma itu, multi paradigm itu ya Pak Agus ya. Ya, betul, betul, Pak. So that is one of the most important point in this lecture actually, that we should not think black and white. Kita tujuan belajar filsafat saja, para saintis memiliki wisdom. Tapi tetap ya, karena kenapa logiko-positivistik itu, critical rationalism logiko-positivistik itu kita angkat pertama, Pak. Ya menurut saya segala sesuatu yang katanya paling hermeneutik pun tetap harus punya jangkar dulu gitu. Ya jangkarnya yang paling kuat, salah satunya yang selama masih mungkin itu ya critical rationalism logiko-positivism itu misalnya. Baru lainnya nanti lihat situasi. Tapi memang ada kalanya beberapa objek penelitian tertentu itu sudah nggak mungkin sama sekali logiko-positivistik, yang seperti tadi disebutkan Pak Angger ya. Ya contohnya kalau bapak-bapak dari awal misalnya meneliti hal-hal yang seperti tadi ya, itu orang kampung dan lain-lain, itu mungkin paradigma lain yang menjadi jangkarnya. Nah, tapi kalau kayak COVID ini kan masalah angka perkembangannya berapa, sehat atau sembuh, meninggal enggak, itu menurut saya jangkarnya tetap critical rationalism logiko-positivism ini harus dipegang, tapi ketika mengkomunikasikan, ketika mendefinisikan sesuai dengan kebutuhan ini, kita harus melihat paradigma-paradigma lain. Barangkali itu sedikit sharing Pak Angger. Silahkan kalau yang lain tidak menanggapi. Silakan Bapak Ibu sekalian, barangkali ada tanggapan, pertanyaan. Monggo Pak Angga Bayu. Baik, terima kasih kesempatannya. Nah ini tadi terkait dengan realisme kritis yang mungkin penjabarannya itu agak mengantisipasi beberapa hal yang sebelumnya dibahas di logiko-positivism gitu kan. Nah itu sempat saya menjadi, tadi kan ada sedikit contoh ya, contoh seperti misalnya 2+3 itu sama dengan 5, atau barangkali dalam interpretasi yang lain ada kemungkinan bahwa dia itu tidak seperti itu. Nah paling pertanyaan saya adalah, apakah paradigma ya, barangkali ya ini sudut pandang ini ya, logiko-positivism atau realisme kritis dan lain sebagainya, itu dia memang punya tempat untuk mengkritisi, atau memandang pada level sains formal gitu, atau hal-hal yang sifatnya itu ya formal gitu. Seperti contohnya misalnya gini, kita punya aksiom bahwa yang namanya dalam logika itu tidak ada yang tengah-tengah gitu. Jadi ketika satu itu benar, lalu kemudian ada pernyataan yang lain yang menyatakan bahwa itu salah, kita tidak bisa menerima bahwa dia itu sekaligus keduanya gitu. Nah itu kan hal yang sifatnya aksiomatik gitu ya, dan bisa dikatakan ya realitanya seperti itu, realita logisnya seperti itu. Nah lalu kemudian seolah dengan adanya paradigma yang lain itu, realisme kritis, interpretivisme dan lain sebagainya, aksiom seperti itu bisa
tidak terjadi seolah gitu ya. Nah, jadi pertanyaannya intinya adalah apakah paradigma seperti itu ya, mungkin di level epistemologis itu bisa masuk ke level formalism yang seperti yang tadi saya katakan, baik dalam logika maupun matematika in general, seperti itu. Terima kasih Pak Angga ya, Pak Angga Bayu. Pertanyaannya sangat menarik ya. Lagi-lagi ini sangat mendasar, sangat penting. Apakah kritik itu bisa benar-benar mengenai jantungnya gitu. Kalau kritiknya mengenai sudut pandang atau penggunaan barangkali relatif itu wajar Pak ya, relatif karena kalau misalkan Pak Dimitri tadi menyampaikan saat ini ada yang menganggap masih pandemi, saat ini ada yang menganggap tidak pandemi. Tapi kan datanya objektif nih, kan misalkan R-nya sekarang 1,2, tapi kan objektif 1,2 sebenarnya kan gitu. Tapi 1,2 ada yang bilang masih pandemi, relatif ada yang bilang 1,2 sudah tidak pandemi. Nah sekarang 1,2 itu sendiri sebenarnya bisa nggak sih dikritik? Nah sebenarnya bukan 1,2 R itu, misalkan sebenarnya 1,5 misalnya gitu. Nah itu pertanyaan Pak Bayu menurut saya sangat tepat sekali. Dan umumnya benar yang disampaikan Pak Bayu bahwa kritik itu umumnya tidak mengenai formalnya, Pak. Memang lebih mengenai kepada institusinya sebenarnya. Jadi ketika misalkan Pak Dimitri menyampaikan bahwa R saat ini adalah 1,2, itu cenderung 1,2-nya bisa disepakati. Tapi itu tadi, bahwa pandemi atau tidak pandemi 1,2, nah itu memang yang relatif. Tetapi ketika kita mendalami lagi, ternyata 1,2 itu pada kondisi tertentu memang bisa dikritisi. Misalkan Pak Dimitri tadi menyampaikan bahwa R itu bukan data primer. Jadi menghitung R itu bukan data primer. Pak Dimitri misalkan menghitung R-nya pakai eksponen logaritma. Terus orang lain bisa menghitung R misalkan pakai deret. Saya sendiri mengembangkan metode R menggunakan deret tak hingga. Dan itu saya melihat belum ada yang mengembangkan metode R untuk pandemi kemarin pakai deret tak hingga. Saya sudah proof deret tak hingga ini secara matematis dan kemudian sudah valid. Kemudian saya terapkan untuk situasi di Indonesia dan luar negeri, dan itu menurut pengamatan saya cukup valid. Tapi tetap ada perbedaan. Jadi R yang dihitung pakai eksponen logaritma misalkan 1,2, saya menggunakan deret tak hingga, ternyata misalkan 1,25. Nah memang ternyata ada perbedaan juga. Yang lebih ekstrim lagi, Pak Angga, ini misalnya ketika masuk kepada dari fisika klasik misalkan menjadi fisika kuantum. Pak Dimitri tadi menyebut misalkan salah satunya EPR ya. Einstein, Podolsky, Rosen. Itu sebenarnya setelah saya mencoba mencermati tulisan Einstein dan tulisan John Bell, yang nanti barangkali Pak Budi Sulis bisa menambahkan. Nah, John Bell itu menarik, Pak. Kira-kira begini, kalau saya meringkaskan ya. Kalau kita itu mengukur foton atau elektron, itu kan ada entanglement. Ya, jadi kalau sudutnya itu sama, sudutnya itu perbedaannya 0, maka hasilnya adalah kuantum mekanik dengan EPR itu sama persis. Tapi kalau sudutnya itu adalah berbeda theta, kemudian theta ini kita tambah lagi dengan theta, kan jadi 2 theta. Kalau berdasarkan mekanika klasik dan logika umum kita, theta ditambah theta, itu hasilnya sama dengan 2 theta. Theta ditambah theta, hasilnya sama dengan 2 theta. Dan kalau itu kita perdalam lagi, karena itu adalah probabilistik, maka theta ditambah theta itu maksimal sama dengan 2 theta. Sama dengan 2 theta, maksimal. Itu pada fisika klasik. Kemudian John Bell bisa menunjukkan, Bapak-Ibu sekalian, bahwa theta ditambah theta itu tidak sama dengan 2 theta. Itu pada kuantum mekanik.
Nah, di sini memang merepotkan. Nah, di situ pembuktian dari John Bell-nya menurut saya sangat menarik. Memang John Bell tidak mengatakan bahwa theta tambah theta selalu berbeda dengan 2 theta, tidak mengatakan gitu. Tapi kalau saya amati, John Bell mengatakan kira-kira gini, theta tambah 2 theta sama dengan 2 theta. Itu terjadi pada 75% kasus. Tapi pada 25% kasus, theta ditambah theta hasilnya adalah lebih besar dari 2 theta. Dan karena 25% itu error yang sangat besar, nah akhirnya itu harus dijadikan revisi yang besar-besaran. Jadi menurut saya Pak Angga, pendekatan saintifik secara umum itu tetap bisa dipegang. Secara umum tetap bisa dipegang, meskipun kita harus terus melakukan kritik-kritik ya. Nah, interpretasi relatif penerapan memang beragam. Dan kemudian kalau terjadi perubahan yang formal, yang signifikan, itu jarang-jarang terjadi, tapi bisa. Barangkali begitu. Pak Dimitri, barangkali ada tambahan. Makasih Pak Angga. Menarik Pak. Jadi yang tadi disebutkan Pak Angga ya, kalau masalah aksioma logika, prinsip non kontradiksi itu benar sekali Pak. Jadi sebenarnya mau kemanapun kita bergerak di dunia filsafat, sains dan filsafat sains ini, prinsip non kontradiksi, prinsip-prinsip logik itu adalah prinsip yang nggak berubah Pak. Itu seluruh filsuf sama. Sampai saat ini mereka saling mengkritik dan lain-lain ya modalnya itu Pak. Karena kan ya para filsuf itu berbicara sesuatu yang tidak empirik ya. Mereka itu bicara sesuatu yang meta empirik sebelum hal empirik itu sendiri gitu. Mau mengukur sesuatu ya pakai logika dulu di setup dan lain-lain. Ya. Jadi semua pembicaraan kita ini sebetulnya tetap dalam kerangka sumber pengetahuan yang sudah saya tulis di dalam bab 5 itu kalau nggak salah Pak ya. Jadi untuk filsafat itu adalah logis, basically. Kalau science itu logis plus begitu ya. Yang paling kuatnya logis plus empiris. Nah, kemudian berbagai paradigma ini menunjukkan bahwa ketika kita menerapkan logika dan kita menerapkan pengambilan data atau observasi, mencermati sesuatu itu, jadi yang namanya logis dan empiris secara lebih umumnya itu, yang paling penting kita sadari itu ternyata antara realitas itu sendiri dan realitas yang bisa dipahami manusia itu selalu ada gap, gitu Pak ya. Nah, para filsuf seperti Habermas, kemudian apa namanya yang mengeluarkan hermeneutika dan lain-lain ini menunjukkan pada kita semua hati-hati nih gitu. Ini ada loh, nggak tunggal loh. Ini bisa dilihat sudut pandangnya kamu pas ngelihat dari mana begitu. Karena kalau kita lihat kan ternyata manusia itu dengan sains pun yang paling empirik pun sekarang sampai taraf itu Pak. Kalau saya anggap fisika itu kayak gajah gitu, Einstein itu meraba kupingnya gitu ya. Schrödinger meraba ekornya. Betul. Seperti kita ketahui relativisme sangat canggih sekali untuk mengukur jarak bintang, untuk mengestimasi luasan alam, ya, memahami apa gejala redshift di kosmos, ya. Tapi ketika ngomong alam atomik, ya dia nggak bisa apa-apa. Yang di alam atomik itu sangat canggih itu ya mekanika kuantum, ya.
Nah, kemudian di alam alam biasa itu keduanya ini sudah takluk sama mekanika Newton ya. Jadi sebetulnya ya penguasa dunia sipil, mekanika, ya kalau kita masih bicara mobil listrik, whatever yang canggih-canggih sekarang gedung pencakar langit itu ya 4 hukum Newton itu beres, Pak. Nah, kalau menurut saya ya nggak beres di fisika itu ketika mereka itu tahun 1920-an mau mencari theory of everything. Ini menurut saya kesalahan filosof, ini pandangan saya pribadi walaupun yang ngomong Einstein dan lain-lain. Ya, kesalahan filosofis yang sangat mendasar. Mereka itu membuat aksioma terlalu jauh. Karena itu kan aksiomanya itu mereka secara nggak langsung mengatakan kalau orang itu bisa melihat hukum-hukum dasar semesta fisik, maka semesta yang lain, biologi, psikologi, dan lain-lain, semua bisa dijelaskan dari sana, Pak. Menurut saya itu policy of dramatic instance atau overgeneralization. Dengan semua penghormatan saya ke guru-guru kita semua, Albert Einstein, yang mengajari manusia ini ya, Niels Bohr, dan lain-lain, siapapun yang bekerja di sana. Nah, kemarin tuh saya baru ngeh ya, diskusi sama Pak Angger. Jadi ternyata Profesor Stephen Hawking itu sudah menanggalkan keinginannya untuk mencari theory of everything. Betul, betul, Pak. Ya, why? Karena dia baca tulisan Kurt Gödel. Kurt Gödel ini Bapak bisa cari ya, tipis sekali bukunya. Kurt Gödel itu merupakan salah satu filsuf yang paling berpengaruh di dunia selain Popper yang jarang disebut dalam filsafat sains. Kenapa? Karena dia mengkhususkan dirinya filsafat matematika. Nah, Kurt Gödel itu cuma mengatakan begini, semua teori matematika apapun yang lengkap pasti nggak konsisten. Yang konsisten pasti nggak lengkap. Pasti ada yang nggak bisa dibuktikan yang kita sebut aksioma itu, Pak. Tapi dia membuktikan itu. Nah, kemarin saya baru ngeh ya, Pak Angger ngomong gitu. Nah, Stephen Hawking itu menyadari, loh, kalau theory of everything itu ada, bentuknya pasti matematis. Kalau matematis, pasti kalau tidak konsisten atau tidak lengkap. Jadi, menurut Stephen Hawking, kalau gitu kita mencari sesuatu yang nggak ada ini. Makanya great mind di fisika modern itu sampai sekarang mati-matian yang nggak dapat, Pak. Capaian yang paling hebatnya ya baru kuantum, relativity, setelah itu kan ada teori medan kuantum dan seterusnya, Pak ya. Yang alhamdulillahirobbilalamin dulu saya kan pengen sekali belajar gitu-gitu, alhamdulillah saya enggak, Pak. Jadi teman Bapak dan saya lebih happy. Karena sebagai engineer kita kayak kurang tertarik ya dengan theory of everything, tapi kita lebih tertarik teori kemanfaatan. Apa yang masih bisa kita buat lah, sedikit orang bisa merasakan manfaatnya, kita happy. Betul, Pak. Nah, ini. Jadi memang menarik, Pak. Jadi kembali Pak Angga, aksioma macam-macam paradigma penelitian itu nanti sebetulnya menurut saya itu sama sekali tidak bertentangan dengan aksioma-aksioma logika. Hanya kalau saya melihat tuh kita menjadi lebih arif gitu aja, Pak. Misalnya gini, apalagi bidang STE ini, Masya Allah, Pak, biomedika misalnya. Nanti ketika biomedika harus menentukan ya, mati batang otak begitu. Kita membuat alat yang membantu dokter untuk mendeteksi mati batang otak. Ini bahaya sekali, Bapak, dari sisi kenapa bahaya? Maksudnya apa? Definisi saintifik yang diterima di dunia saat ini, mati batang otak itu identik mati. Padahal dia masih dibantu alat pernafasan, dia masih dibantu alat jantung. Nah, sebagian
ahli agama itu mengatakan itu belum mati, Pak. Jadi ketika mengurangi life support itu membunuh begitu. Tapi sebagian ahli agama yang sudah modern, ya sudah kita ikut sains saja. Karena itu pemerintah sudah membuat PMK nomor 37 tahun 2014, Pak, untuk melindungi para dokter. Ya, dengan berbagai macam hal. Nah, itu kalau di stay itu di biomedika pas dapat proyek terkait dengan itu, kalau saya mungkin cenderung nolak dulu, saya serem lah, saya cari yang lain lah. Karena kita langsung tahu, ini bukan hanya aspek logiko-positivistik, pasti ada interpretivism, hermeneutika, di mana hermeneutikanya langsung beririsan dengan agama, Pak. Nah, kalau agama itu kita udah membayangkan berapa orang yang nanti demo, gitu. Atau kita bisa dikafirkan, atau waduh, serem banget gitu. Nah, jadi ini maksudnya seperti itu, Pak. Nah, kalau saya sendiri karena banyak membantu di lembaga negara maupun di ini, Pak, di industri. Nah, misalnya gini, Pak, membuat mesin learning untuk mendeteksi konten negatif. Apakah itu positif? Logiko-positivistik? Iya, saat membuat mesin learningnya. Tapi ketika membuat data trainingnya itu sama sekali nggak positif, Pak. Kalau kita pengen seluruh konten pornografi itu lolos, ya tinggal panggil aja orang-orang dari industri pornografi untuk menetapkan mana yang disebut porno atau enggak gitu. Nah, jadi ternyata yang saya alami, Pak, di project-project engineering itu berbagai paradigma dan sudut pandang itu harus kita lihat sekaligus, Pak, pada saat asesmen, pengembangan, dan barangkali gitu, Pak. Enggak. Betul, betul, Pak. Terima kasih, Pak Dimitri. Kurt Gödel, itu kalau menurut saya 3 tokoh yang sangat membingungkan tuh ya, yang Pak Dimitri sampaikan tadi. Kurt Gödel untuk menyatakan bahwa pasti tidak lengkap atau tidak konsisten. Kemudian Karl Popper, suatu hipotesis atau teori itu tidak bisa dipastikan benar, hanya bisa ditolak. Dan satu lagi yang tadi sempat kita singgung, kalau kuantum itu ya John Bell. John Bell itu bahwa pernyataan Einstein EPR itu tidak selalu benar. Nah, ini 3 tokoh ini menurut saya memang sangat membingungkan karena menolak semua, Pak. Menolak semua, kan. Kurt Gödel menolak kelengkapan, kemudian Popper menolak konfirmasi kalau dianggap 100%, dan Bell itu juga menolak hidden variable, menolak. Nah, karena menolak ya memang agak lumayan, Pak, kita agak berjuang keras ya. Silakan barangkali kalau Bapak Ibu ada pertanyaan lagi, ada tanggapan. Sambil jalan Bapak Ibu ya, kalau belum ada saya share screen lagi. Tadi kita sempat membahas baru positivism dan critical realism untuk epistemologi. Nah, kali ini kita akan mencoba 3 yang lainnya, yaitu interpretivism, yang ketiga lah ya, interpretivism, yang keempat nanti postmodern, dan yang kelima adalah pragmatism. Untuk interpretivism ini juga mengatakan pertama, teori dan konsep itu terlalu simplistik. Jadi kalau kita mengatakan bahwa pandemi itu sudah usai berdasarkan R, misalnya gitu, itu pasti simplistik. Karena ada sesuatu pertimbangan lain, sehingga Pak Dimitri tadi benar, bahwa bagaimana pertimbangan ekonomi, kalau kita harus terus menyatakan pandemi, bagaimana pertimbangan pendidikan anak-anak di kampung, nah itu benar. Jadi, kita tidak bisa simplistik begitu saja berdasar teori dan konsep. Fokusnya untuk epistemologi interpretism adalah naratif, story, perception, dan interpretasi itu sendiri. Jadi segala sesuatu itu melibatkan interpretasi. Ini bagi interpretivism. Bahkan semua realita
hermeneutik lah ya, saya bilang. Bagi hermeneutik, bahkan semua realita yang kita terima itu pasti ada muatan interpretasi. Bapak Ibu, kalau misalnya ya kita mengatakan lagi-lagi tadi misalkan contohnya 2 tambah 2 4. Itu kan kita menganggapnya seperti fakta ya, 2 tambah 2 4. Tapi kan 2 itu interpretasi Bapak Ibu. Itu bilangan. Apalagi tambah itu operasi kan, operasi bilangan. Itu sudah interpretasi. Apa interpretasi dari 2? Dan apa interpretasi dari 4? Teori matematika yang begitu kuat faktanya, 2 tambah 2 itu mutlak sama dengan 4, itu ternyata tetap mengandung interpretasi. Bahkan sekarang, Bapak Ibu sekalian, ini berkembang secara matematis saja ya. Tadi kita kan banyak ke sains ya, sekarang matematis nih, filsafat matematika. Berkembang bahwa kalau bilangan 2 itu misalkan kita anggap sebagai abstrak, sebagai realitas abstrak. Kita boleh bertanya, realitas abstrak yang namanya bilangan 2 itu sebenarnya eksis atau tidak? Bilangan 2 itu sebenarnya eksis, nyata, ada, atau tidak ada? Saat ini yang mengatakan bahwa bilangan 2 itu ada, maka dikenalnya sebagai Platonisme. Karena memang dimulai Plato. Jadi filsuf Plato, gurunya Aristoteles, Bapak Ibu sekalian, itu memang menyatakan ada alam ideal. Jadi kalau 2 itu alam ideal, kira-kira ya. Form ya, disebutnya form atau ideal ya. Form 2 ditambah form 2 sama dengan 4. Itu eksis benar-benar ada. Itu menurut Plato. Para ahli matematika termasuk Gödel tadi itu mendukung Plato. Tetapi di era sekarang, kontemporer, itu ada yang mengembangkan namanya adalah filsafat matematika fiksionalisme. 2 tambah 2 itu seperti ada, tapi sebenarnya hanya fiksi saja. Hanya fiksi saja. Nah, hanya fiksi saja, tapi kita harus menganggapnya sebagai ada, biar kita bisa memproses itu semua secara matematis. Nah, itu tokohnya namanya ada Field, ada Benacerraf. Nah, sekarang perdebatan masih panjang. Barangkali Pak Dimitri ada tambahan, silahkan. Pak, kita melakukan biasa Pak. Absen dulu Pak Prof. Yusef ingin. Silakan Pak Prof. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin share screen dulu. Sebentar ya. Sebentar, saya izin pindah perangkat dulu. Di sini agak susah sepertinya. Sebentar ya. Baik, saya akan pindah. Semoga Bapak Ibu udah bisa melihat ya layarnya. Kemudian di sini kita baik, hari ini kita berada di sini dan Pak Dimitri sudah membuat, terima kasih nih Pak, presensi hari ini berupa rangkuman yang ditulis tangan ya.
Mungkin Ya, Bapak silakan saya mengasisteni layarnya saja, Pak. siap Pak. Enggak, langsung aja Pak, monggo Pak. Bapak aja Pak. Ya, jadi Pak Dimitri sudah membuat presensi hari ini adalah membuat rangkuman kuliah ini bagi Ibu dan Bapak yang sudah membuka sejak awal ya, udah bisa dilihat ditulis tangan. Nah, kemudian nanti di foto atau di scan hasil tulis tangannya, dibuat PDF kemudian dilampirkan ke dalam ke EduNext ini. Deadline-nya adalah nanti malam ya, jam 23.59. Mirip dengan yang ini. Nah, jadi presensinya seperti itu. Mungkin di sini yang kemarin sudah mengumpulkan, di sini kebetulan Pak Dimas misalkan ya, ada keterlambatan 21 jam. Nah, ini yang apa namanya, yang diunggah oleh beliau. Apakah Pak Dimitri akan mengomentari dulu tugas yang kemarin secara sekilas? Mungkin belum Pak, hanya ingin menambahkan yang tugas hari ini tuh yang disebut resume itu resume interpretatif Anda ya, lebih dihargai gitu. Maksudnya ya semampunya aja. Kalau Anda mau resume apa adanya silahkan. Kalau misalnya Anda punya kasus yang nggak ada di kuliah ini, itu lebih menarik ya, bisa memperkaya. Karena kan bapak-bapak, ibu-ibu semua ini researcher gitu. Jadi lebih apa ya? Saya ini percaya bahwa kita ini semua percaya bahwa filsafat itu sebetulnya tiap bapak-bapak, ibu-ibu ya filsuf juga itu. Jadi pengalamannya, experience-nya, apa yang dialami. Kami pengen tahu juga kalau setelah kuliah ini, setelah diskusi ini, apa apa respon dari bapak ibu tentang ini gitu ya. Kalau Anda ada yang masih ragu atau ada yang nggak setuju, tulis saja. Jadi itu kenapa kita minta tulis tangan ya, supaya nggak bisa kopas, supaya betul-betul original ya. Barangkali gitu ya. Jangan terlalu singkat juga, makanya itu ada minimumnya ya. Gitu aja Pak Yosep. Baik. Baik Ibu dan Bapak, semoga sudah cukup jelas itu ya. Nah, mari kita lihat sekilas ini kelengkapannya saja untuk yang presensi pekan yang lalu. Mari kita lihat di sini. Kalau kita lihat ya di sini, saya akan cross check dengan presensinya. Pak Dimas ada, meskipun di sini terlambat, nanti Pak Dimitri akan menyesuaikan. Kemudian sudah hadir juga ini ya, Ibu Tri, kemudian Pak Supriyadi, sudah, Pak Andi. Ya memang nilainya masih 0 ya, karena nanti Pak Dimitri akan menilai di sini. Misalkan kalau kebetulan Pak Dimitri memberikannya seperti ini, berarti nilainya 100 tuh, gitu ya. Siap, siap Pak. Itu saya biarkan saja dulu, tidak akan saya save, itu hanya untuk contoh saja. Kemudian Pak Andi, Pak Angga, nah ini kita bisa cek dengan kilat. Oke, sudah ada ya yang penting. Nanti saya akan cek dari sisi itunya, dari sisi presensinya. Ada yang terlambat 2 jam juga di sini.
Oke, coba ya Pak Syaker. Saya cek dulu. Oke, nah mari saya akan izin untuk cek presensinya. Presensi Oke, nah presensinya yang ontologi. Nah ini Pak Dimas tadi sudah ada ya, Pak Syaker juga ada, Ibu Hasan ya. Ibu Hasan saya monitor Bu. Hasan, Pak. Sudah submit ya Bu ya? Benar, Pak. Ini sebentar, ini Bapak atau Ibu Hasan Nur Arifin ini? Saya Pak Hasan, Pak. Pak Hasan ya. Pak Hasan sudah submit tadi ya? Ya. Sudah, Pak. Nah ini entah bagaimana di sininya masih belum nih. Tapi saya udah cek tadi ya. Kemudian Pak Syaker tadi saya lihat sudah ada di sini. Pak Dimas juga sudah ada ya. Biasanya yang terlambat sih nggak kedeteksi di sini kehadirannya ya. Tapi Pak Dim saya izinkan Mohon maaf, Pak. untuk menghadirkannya karena meskipun terlambat sudah mengumpulkan tugasnya. Jadi saya akan kirim ke CX untuk presensinya. Terima kasih, Pak. Jadi semuanya sudah. Nah, untuk yang hari ini jangan sampai terlambat Ibu dan Bapak ya, supaya Baik, Pak. presensinya otomatis nanti sudah hadir. Nah, saya membantunya itu saja, teknis aja ya. Ini bagian dari upaya kita semua lah untuk meningkatkan indeks kematangan digital gitu dari semua ya, termasuk Ibu dan Bapak. Kita belajar sedikit-sedikit. Terima kasih Pak Dim. Makasih Pak Agus, silakan dilanjutkan. Terima kasih Pak Yusef. Terima kasih Pak Dimitri. Silahkan dilanjut Pak Agus. Makin semangat nih kalau ada Pak Yusef dan Pak Dimitri ini. Saya ikut belajar terus dari bapak-bapak para ahli ini. Kita juga minta Pak Yusef ini tanggapannya Pak, masukan-masukannya. Baik Bapak Ibu sekalian, hermeneutik atau interpretivism menilai kontribusi terbaik secara epistemologi adalah interpretasi baru, cara pandang baru, understanding baru terhadap dunia. Nah, sehingga secara epistemologi, Gadamer, ini yang punya murid namanya Taylor dan Fatimo ini mengatakan, Gadamer ini tokoh hermeneutik paling utama, mengatakan bahwa makna dan pemahaman itu tidak ada pada objeknya. Jadi ketika kita membaca teori Newton, sebenarnya makna yang kita cari itu tidak ada pada buku Newton. Ketika kita membaca teori Einstein, makna dan pemahaman teorinya Einstein itu tidak ada pada buku Einstein. Tetapi teorinya Einstein, maknanya itu ada ketika kita berdialog dengan bukunya Einstein. Jadi ketika saya membaca teori Einstein, kemudian saya berdialog, memaknai, terjadilah dialog antara pembaca dan penulis melalui buku itu. Nah, itu adalah kontribusi epistemologi secara hermeneutik. Jadi Bapak Ibu, nah yang disampaikan Pak Dimitri tadi menjadi benar ketika tugas itu adalah Pak Dimitri meminta interpretasi Anda terhadap kuliah ini, barangkali interpretasinya terhadap pengalaman riset masing-masing. Nah, itu yang tadi Pak Dimitri mengharapkan tugas kuliah yang seperti itu menurut saya sangat bagus sekali. Justru itulah kontribusi kita. Teori Newtonnya bisa tetap sama, teori Einstein-nya bisa tetap sama, teori kuantumnya bisa tetap sama, tetapi kita membacanya dengan sudut pandang yang berbeda, dengan pemahaman yang berbeda. Nah, Bapak Ibu, ini kalau saya dua tokoh yang di kanan ini, ada Fatimo, ada Taylor ini,
saya sangat senang membaca, ini living philosopher ya, membaca Taylor. Ya, maksudnya masih hidup sekarang. Taylor itu juga usia sekitar 90 tahun, Fatimo hampir 90 tahun sekarang. Taylor ini Kanada. Saya senang membaca Taylor ini, Bapak Ibu sekalian, karena pandangan filosofisnya sangat luas. Bapak Ibu kalau membaca Charles Taylor, saya rekomendasi. Sangat luas, dan ujung-ujung akhirnya, Charles Taylor itu adalah, dari seluruh filsafat, kita perlu menjadi orang soleh. Gitu lagi ujung-ujungnya. Karena Taylor ini justru sangat religius, Bapak Ibu sekalian. Jadi membahas Plato, Aristoteles, Hegel, Immanuel Kant, Heidegger, dan sebagainya, dan pemikir-pemikir terbaru sekarang, ujung-ujungnya, ayo kita jadi orang soleh lagi, beragama lagi. Itu Charles Taylor. Jadi kalau saya baca Taylor ini, merasa aman, Bapak Ibu sekalian. Kita kan Pancasilais ya, ketuhanan yang Maha Esa. Jadi ujung-ujungnya aman. Nah, kalau Fatimo ini juga sekarang lagi dekat-dekatnya dengan Paus, karena di Italia. Nah, jadi tampaknya para filsuf-filsuf yang sudah makin matang ini dekat-dekat dengan agama. Nah, Fatimo tidak terlalu menyarankan kita kembali ke agama, tetapi secara hermeneutik ya, dia memang nyatanya hidupnya dekat dengan agama di usia senja ini. Tapi kalau Charles Taylor benar-benar dalam banyak kesempatan mengajak kita untuk kembali kepada agama. Meskipun pembahasannya filosofis banget ya, Bapak Ibu sekalian. Bagi Thomas Kuhn, nah ini seperti tadi kita sebutkan, Thomas Kuhn sendiri melakukan interpretasi yang sangat dinamis, ya, sangat dinamis. Jadi di masa mudanya Thomas Kuhn memang mendalami sains, terutama fisika, dan kemudian dengan teorinya paradigma, struktur, revolusi sains, menyatakan bahwa perkembangan sains itu sangat dipengaruhi oleh interpretasi kita terhadap histori, dan di masa tua Thomas Kuhn menginterpretasikan ulang bahwa perkembangan sains itu adalah bersifat evolusioner. Nah, jadi interpretasi Kuhnnya ini juga bergerak, Bapak Ibu sekalian. Evolusioner dalam arti akhirnya Thomas Kuhn itu masing-masing disiplin sains itu mempunyai peluang untuk berevolusi menjadi lebih matang. Nah, sehingga ada kemungkinan berbeda. Sains di Indonesia dengan sains di Europe, dengan sains di US, itu bisa berbeda-beda, karena evolusinya memang berbeda-beda. Nah, di sini Thomas Kuhn terbuka dengan beragam kemungkinan interpretasi. Nah, ini Bapak Ibu sekalian nyambung yang tadi untuk AI, GPT-3. Nah, ini beberapa kritik kalau kita lihat. Nah, di tahun 2020 terhadap AI, kritiknya adalah sekarang Microsoft memiliki hak khusus ya untuk akses karena investasi multi-billion dollar ya di OpenAI tadi. Jadi AI yang begitu hebat, ya mau tidak mau, Habermas mengatakan, nah, AI ini instrumen bagi siapa. Kemudian kritik yang kedua, ini dari filsuf muda, Bapak Ibu sekalian, namanya Gebru. Gebru ini tahun lalu masih bergabung dengan Google, mengkritisi perkembangan dari AI, yang dalam hal ini GPT-3, GPT-3, yaitu karena sangat cerdas, dan cerdasnya dari AI itu hanyalah cerdas logika bahasa, maka ini sangat berbahaya bagi lingkungan. Berbahaya secara etika. Dalam kritik yang lebih keras, kira-kira bisa dinyatakan begini terhadap AI yang sangat cerdas tadi, Bapak Ibu ya, yang bisa coding, bisa mempelajari seluruh naskah di internet, bisa mengambil kesimpulan, bisa menulis paper, dan bahkan barangkali bisa menulis disertasi dan tesis begitu. Nah, kritik yang keras adalah begini. Karena itu semua berlaku di pemikiran di dunia komputer, dan komputer itu tidak pernah merasakan manisnya gula, pahitnya kopi, maka kesimpulan yang dihasilkan oleh AI itu tidak mencerminkan
situasi real, tidak mencerminkan realitas. Nah, itu kritik dari berbagai macam pandangan. Meskipun logikanya barangkali konsisten, barangkali mendekati lengkap, tapi tidak bisa dipercaya. Kemudian kritik berikutnya ini dari Kabanak dan koleganya, bahwa kehebatan AI di sini sering terjadi pelanggaran plagiarisme. Karena nyatanya di sana beberapa muatan bahasa yang dihasilkan oleh AI kadang-kadang memang ya terlalu sering juga tidak sensitif ya terhadap plagiarisme baik berupa teks maupun image. Nah, ini beberapa kritik yang dimunculkan Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu nanti juga boleh menambahkan kritiknya. Nah, kita yang keempat, epistemologi postmodernisme. Kebenaran dan pengetahuan bagi postmodern secara epistemologi itu ditentukan oleh kekuatan yang dominan, ideologi yang dominan. Sehingga postmodern atau posmo saja kita sebut, fokus kepada interpretasi dari pihak-pihak yang dikucilkan, dari pihak-pihak yang lemah. Belum apa-apa, epistemologi postmodern, kalau misalkan kita mau menerapkan satu teknologi di kampung di Garut, misalkan, postmodern langsung nanya, siapa yang dirugikan? Siapa yang tersisih? Bagaimana nasib mereka? Nah, sudah begitu postmodern memang. Bagaimana dari wong cilik itu menginterpretasikan itu semua? Ingin sedikit berbagi Pak Anggir, izin. Pak Dimitri. Nah, misalnya gini ya, cloud teknologi ya. Sekarang ini luar biasa sekali perkembangan cloud. Nah, ujung-ujungnya industri ini semua didorong ke solusi multi cloud, dan ya anehnya memang cloud itu benar-benar nyaris identik dengan the big five ya, Google, Amazon, Azure. Yang lain tuh kebagian dikit sekali gitu. Nah, kalau dalam pandangan postmodernisme itu mereka berpikir apa betul sih seharusnya teknologi yang paling efektif untuk semua orang itu cloud. Nah, kalau model cara berpikir Derrida dan Foucault ini nggak percaya itu. Nah, termasuk kami di sini kalau ditanya sama para klien industri di Indonesia, kita bilang belum tentu Pak, Bapak lakukan cost benefit dulu. Nah, setelah dihitung ternyata jauh lebih mahal. Nah, misalnya kayak gitu ya. Jadi karena ada kecurigaan ini, kita kembalikan ke pragmatisme. Ada epistemologi pragmatisme kan Pak ya? Pragmatik saja industri itu. Gimana gitu? Nah, jadi makanya kita menganjurkan memang untuk satu case itu selalu kita memandang dari berbagai sudut pandang ya. Jadi kalau dilihat dari sudut tinjauan postmodernism, AI, machine learning dan lain-lain itu, pertanyaan pertamanya siapa yang tersisih itu? Karena saya betul-betul merupakan aktivis penganjur e-money yang dari awal memang BI dan lain-lain ketika meregulasi ini kita sudah mempertimbangkan para penjaga gerbang itu nanti pasti akan hilang gitu. Nah, jadi e-money itu satu sisi luar biasa praktis, di sisi lain memang ada orang-orang yang tersisihkan, di sisi lain dia itu mengurangi loss yang luar biasa karena selama pakai uang pecahan apa yang cash itu banyak juga hilang ya, nggak sampai ke perusahaan gitu. Nah, ini postmodernisme ini menurut saya termasuk sangat penting ya. Di antaranya dia tidak percaya narasi besar. Jadi postmodernisme itu sangat tidak percaya theory of everything, Pak. Manusia itu hanya dikasih Tuhan
kemampuan untuk membuat narasi-narasi kecil, jangan terlalu sombong. Betul Pak Dim. Nah, itu jadi kalau postmodernism itu ya apa ya? Ya dia lebih praktikal, lebih membumi lah ya, membawa ke bumi. Gitu. Jadi kalau dalam pemikiran postmodernism menurut apa yang saya pahami ya, kalau kita ingin membuat sebuah teknologi yang baik ya, salah satu prioritinya yakinkan dia tidak menyingkirkan wong cilik gitu. Yakinkan dia tidak menyingkirkan kelompok-kelompok yang nggak diizinkan bersuara. Misalnya begini, COVID, pendefinisian COVID, ya memang secara logiko-positifistik begitu. Tapi suara wong cilik bagaimana begitu? Nah, dengan pertimbangan postmodernism itu saya nggak terlalu keras menyuarakan, wah ini sekarang pandemi gitu. Harusnya gini, karena kalau mereka mati nggak bisa hidup dan kenyataannya begitu, ketika ekonomi fisik itu hilang mereka mati Pak. Itu ya Pak Agus. Iya betul Pak Dim. Ya itu aja Pak, ingin sedikit silakan Pak. Terima kasih Pak Dim. Nah ini memang benar yang disampaikan Pak Dim, sehingga epistemologi dari postmodern itu adalah mikronaratif ya. Jadi narasi-narasi mikro. Nah Bapak Ibu sekalian, barangkali saya perlu tegaskan juga dari Derrida, Foucault, dan terutama Lyotard yang kemarin kita kutip dari Posmo, itu membedakan pengetahuan ada dua. Satu, pengetahuan naratif, dan kedua, pengetahuan saintifik. Pengetahuan naratif itu adalah ya narasi. Kita percaya karena narasi itu sendiri. Jadi Bapak Ibu kalau misalkan mendengar cerita kancil mencuri timun, ya waktu kita masih kecil ya, ada cerita kancil mencuri timun. Kita percaya. Kenapa? Karena ya cerita kancil mencuri timun itu tidak perlu ada bukti lagi. Itu narasi. Kita misalkan percaya dengan kisah Spider-Man. Kenapa kita percaya dengan Spider-Man? Karena kita percaya dengan narasinya saja, tidak perlu ada di dunia nyata. Itu pengetahuan naratif. Narasi dipercaya karena dirinya sendiri. Nah, kalau saintifik, Bapak Ibu sekalian, pengetahuan saintifik adalah pengetahuan yang kita percaya karena ada pendukungnya. Mengapa kita percaya sains kuantum misalkan ya, mekanika kuantum? Karena dibuktikan secara matematis. Begitu kan? Kenapa kita percaya misalkan cloud computing? Misalnya ya, cloud computing. Karena cloud computing bisa dibuktikan memberikan manfaat yang lebih besar. Misalnya begitu. Jadi pernyataan saintifik itu perlu ada pendukung, perlu ada bukti. Nah, problem terbesar menurut Posmo, menurut Lyotard, Derrida, dan Foucault ini adalah pada analisis akhir, semua pengetahuan itu adalah pengetahuan narasi. Yang tadi, pengetahuan kuantum itu, misalkan Bapak Ibu, dianggapnya kan saintifik tuh. Mengapa kuantum itu saintifik? Karena ada bukti matematis. Kita tanya lagi, mengapa bukti matematis itu bisa dipercaya? Karena ada definisi bilangan, misalkan ya, karena ada sistem bilangan. Kenapa sistem bilangan itu dipercaya? Ujung akhirnya adalah, ya karena saya mempercayai sistem bilangan. Tidak ada bukti lagi. Jadi pada ujung akhirnya saya menerima teori bilangan. Narasi, Bapak Ibu sekalian. Jadi semua pengetahuan, apakah naratif maupun saintifik, pada analisis akhir akan berujung kepada narasi. Akibatnya apa? Akibatnya saintifik tidak boleh mengklaim dirinya sebagai metanarasi, sebagai grand narasi, sebagai yang paling benar. Jadi saintifik tetap mempunyai nilai kebenaran, kemudian konstruksi sosial mempunyai nilai kebenarannya sendiri, dan juga wisdom, kebijakan-kebijakan orang-orang tua mempunyai kebenarannya sendiri. Ini masing-masing mikronarasi yang akhirnya saling berinteraksi. Itu postmodern, Bapak Ibu sekalian ya. Dan untuk Thomas Kuhn ini juga mempunyai pandangan beberapa postmodern, Bapak Ibu sekalian. Dan ini bisa kita baca. Menurut saya, nah salah satu yang paling menarik ini adalah pragmatisme yang tadi Pak Dimitri sampaikan juga. Ini yang kelima, epistemologi pragmatisme adalah epistemologinya apa makna praktis dari suatu pengetahuan. Maknanya apa?
fokus gitu ya. Dan kemudian teori atau pengetahuan yang benar itu suksesnya seperti apa untuk menunjukkan sukses atau tidak. Dan fokus kepada problem solving juga, pragmatisme ya. Sehingga di sini kontribusinya adalah problem solving dan juga untuk mendapatkan informasi masa depan, pragmatisme. Bagaimanapun ini contoh-contohnya Bapak Ibu sekalian, William James itu termasuk pendiri pragmatisme yang awal-awal, dan kemudian yang kanannya itu Hilary Putnam, itu pragmatisme yang mutakhir, neo-pragmatisme, yang barangkali perlu kita garis bawahi lagi bahwa pragmatisme itu bukan pragmatis. Pragmatisme itu bukan pragmatis yang seperti sekarang. Ya, pragmatisme itu dipakai asli oleh William James memang, tapi artinya adalah luas. Yang namanya pragmatisme itu adalah pertama, pragmatis. Suatu pengetahuan secara epistemologi itu memberi manfaat problem solving secara praktis, atau yang kedua, pengetahuan itu pragmatis ketika pengetahuan itu menyebabkan pengetahuan berkembang menjadi lebih baik secara teoritis. Jadi pragmatisme ada dua-duanya, ada praktikal dan ada teoritis. Dan karena pragmatisme itu secara epistemologi adalah berfokus kepada makna dan kepada pragmatisme itu sendiri, maka berbagai macam sudut pandang itu masing-masing mempunyai posisi yang berimbang. Jadi kalau William James, Bapak Ibu sekalian, misalkan yang terkenal kan experience of religious ya. Jadi pengalaman orang-orang beragama. Jadi bagi William James, agama itu sangat penting. Karena agama itu secara pragmatis menyebabkan orang jadi hidup bahagia, menjadi hidupnya tertata, hidupnya disiplin. Nah itu William James. Begitu juga Hilary Putnam. Dan begitu juga tokoh-tokoh paling modern sekarang di pragmatisme. Agama itu menjadi sangat-sangat penting. Nah, saya tidak tahu terakhir ini kan beberapa tahun terakhir ini misalkan di US mau diresmikan untuk penggunaan semacam candu gitu, karena kan banyak orang stres. Jadi dalam kadar tertentu menggunakan semacam candu itu diizinkan. Karena secara pragmatisme bisa mengurangi stres orang US katanya kan gitu. Yang dulu dilarang ternyata diizinkan gitu. Nah, jadi pragmatisme itu di satu sisi terbuka dengan keragaman, di sisi lain ya keterbukaannya ada banyak resiko juga, Bapak Ibu sekalian. Itu epistemologi, dan kalau Thomas Kuhn ini termasuk epistemologi pragmatisme juga, Bapak Ibu sekalian. Salah satunya adalah secara epistemologi pragmatisme itu mengatakan semua pengetahuan itu adalah fallible. Semua pengetahuan itu bisa salah. Dan Thomas Kuhn meyakini itu. Semua pengetahuan kita bisa salah. Dan karena kita tahu bahwa pengetahuan kita itu bisa salah, maka kita akan mencari yang lebih benar atau mencari yang lebih baik. Pragmatisme termasuk orang yang sangat fleksibel, Bapak Ibu. Dia tidak akan ngotot bahwa teori dia yang paling benar. Barangkali saya sekilas untuk aksiologi ya Bapak Ibu sekalian ya. Biar lengkap tadi epistemologi. Nah, ini sebenarnya Bapak Ibu untuk aksiologi itu ada secara filsafat ini standar ada trolley problem Bapak Ibu ya. Trolley problem itu misalkan ada kereta itu dari atas bergerak lurus. Nah, kalau dia bergerak lurus maka akan nabrak 5 orang. Itu meninggal. Nah, Bapak Ibu posisinya pada orang yang berbaju biru. Kalau Bapak Ibu diam, maka troli atau kereta itu akan menabrak 5 orang meninggal. Tapi Bapak Ibu bisa pencet tombol di depan Bapak Ibu itu, atau ditarik tombol. Kalau ditarik tombol, maka kereta akan belok. Nah, karena belok, maka 5 orang tadi nggak jadi meninggal. Tapi akibat dari belok, ada 1 orang lain yang ditabrak meninggal. Pertanyaannya, trolley problem ini. Apa yang akan Ibu lakukan? Apa yang akan Bapak lakukan? Kalau tidak melakukan apa-apa, Bapak Ibu, maka akan melihat kereta itu menabrak 5 orang lurus,
Jadi kalau Bapak Ibu melakukan sesuatu, menekan tombol atau menarik tuasnya itu, maka kereta akan belok dan akan meninggal satu orang. Nah, Bapak Ibu, ya bisa dipikirkan ya, mau diem saja berarti 5 orang korban atau belok satu orang. Nah, ini pertanyaan yang sampai sekarang terus sering dilakukan riset dan jawabannya beda-beda. Meskipun riset tahun 2022 ini 68% menjawab belok saja, korban satu orang. Jadi dibelokkan. 8 orang ada yang ikhlas, aku nggak mau tahu lah, sudah ikhlas saja. 8% itu yang jawab lurus. Terus sisanya sekitar 24% mengganti persoalan lah, banyak alasan nggak jawab gitu ya. Ada juga yang nggak jawab, boleh juga Bapak Ibu ya. Nah ini aksiologi, Bapak Ibu boleh diam, boleh belok. Oke, nanti Bapak Ibu boleh membahasnya di tugas atau gimana ya. Untuk logical positivism itu salah satu yang tadi Pak Dimitri sampaikan, memang bermimpi untuk mencari theory of everything. Ini salah satunya yang sedang naik daun, namanya Max Tegmark ini Bapak Ibu sekalian ya. Sampai sekarang mengembangkan theory of everything, tapi yang nggak ketemu-ketemu ya. Kemudian secara aksiologi untuk critical realism, maka akan mengembangkan sains lebih luas ya, lebih kritis. Misalkan ini ada Fritjof Capra, yaitu mengembangkan bagaimana menyatukan sains dari barat, dia sendiri dari barat, dan kebijakan dari timur. Nah, sehingga menyatukan kedua-duanya. Ini aksiologinya akhirnya dari setelah critical realism. Sedangkan interpretivism atau hermeneutik, ini sebenarnya ada tokoh yang sangat menarik, barangkali di lain waktu bisa kita bahas, yaitu John McDowell, Bapak Ibu sekalian, bahwa hanya dialog yang terbuka itulah yang akan bisa membangun solidaritas di antara kita semua. Jadi kita perlu terus untuk dialog terbuka. Pak Dimitri, barangkali ada tambahan-tambahan, silakan. Ini tadi brainstem date sudah dibahas Pak Dimitri, brand date dan kritisisme. Siap. Mungkin aksiologi kuliah minggu depan kali PS kalian 5 paradigma ini kita perdalam aksiologinya. Itu Pak Angger. Siap, monggo Pak Dimitri. Ini sangat penting ya, karena logical positivism ini meyakini bahwa sains itu adalah value free, bebas nilai. Nah, sedangkan 4 paradigma lain tidak. Nah, ini penting. Jadi salah satu perkembangan kesadaran manusia bahwa tidak mungkin knowledge manusia apapun itu bisa 100% value free. Nah, itu mungkin perlu satu kuliah tersendiri. Kita nanti tetap akan bersama Pak Angger, Pak Budi Sulis, dan saya, dan ya kita semua ya. Nah, Anda semua secara status mahasiswa, tapi secara di kelas ya sama ya. Kalau Pak nggak bicara, semua bicara. Otoritasnya sama sebetulnya dari sisi filsafat ya. Silahkan, karena kita memikirkan kandungan pemikirannya bersama-sama. Nah, jadi kita akan insya Allah ketemu minggu depan gitu ya Pak Angger ya. Ya siap, terima kasih Pak Dimitri, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Ya. Oke, karena ini sudah lewat jam 9, secara pragmatik dan secara postmodernis itu, kalau nggak kita akhiri maka akan ada yang dirugikan Pak, terutama mahasiswa itu ya. Ya, terima kasih, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dimitri. Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Izin live. Izin live.